kami juga dirugikan dari sisi si pelapor itu, dalam hal ini Ketua Partai Garuda, yang mana kami punya bukti 1,3 miliar. Itu belum termasuk yang lainnya. Kalau termasuk yang lain sudah lebih dari 2 miliar. Nah, si pelapor itu melaporkan ya PT Tiomin dalam hal ini, direktur PT Tiomin kan sebenarnya tidak jadi tersangka tuh. Kalau di pasal 5 dia harus diseret. Karena dia telah memberikan kuasa kepada pegawainya, 2 orang yang sudah ditetapkan divonis pengadilan itu sebagai penerima kuasa untuk menjalankan kegiatan PT atau perusahaan. Tetapi yang bersangkutan menipu si Ketua DPP dan klien kami. Tapi klien kami ya mau diseret kemarin dengan upaya kriminalisasi, tetapi kenapa tidak menyeret direktur utama PT Tiomin? Itu aja. Bang, itu berarti kasusnya tahun berapa? Tahun tepatnya ya 2022. 30 Mei kan, LP-nya 30 Juni ya 2022, dan kasusnya itu sebenarnya di bulan itu, bulan Mei Juni itu. Jadi gini, kalau dari sisi kasus itu kan tempus deliktinya ada di wilayah hukum ya, wilayah hukum sana ya, kalau soal pergerakan partai untuk kegiatan proyek Sumatera Barat. Sumatera Barat. Jadi sebenarnya di sana tuh wilayah hukumnya. Tetapi kalau di Polda Metro Jaya, bagaimana sampai bisa berkembang sampai sini ya pasti berkaitan dengan kedudukan hukum PT Tiomin, ya kan, PT yang bersangkutan, kemudian si pelapornya di Jakarta. Tetapi apapun itu pelaksanaan kegiatan dana tersebut, yang mana juga klien kami rugi itu di Sumatera Barat gitu. Ada etikat baik bang dari Pelapor bang. Jadi gini, kami berharap bahwa pelapor ya, kami juga kan lapor-pelapor di pengadilan di kepolisian Polda Sumatera Barat tuh, dan sudah saya tata pemanggilan keberapa nih kali ini? Kedua ya? Ya, kedua kali. Kedua kali. Jadi beliau yang bersangkutan kan sudah dipanggil tuh. Kami berharap ya, artinya kita menjaga marwah presiden ya, dalam hal ini yang bersangkutan karena utusan presiden tuh. Kami berharap bahwa beliau memiliki etiket baik, ya kan, menyampaikan secara pesan moral kepada temannya, dalam hal ini ya, ini Ketua DPD Partai Garuda Sumatera Barat, untuk bagaimana duduk bersama gitu, jangan memperkeruh keadaan. Ingat bahwa dampak daripada yang dilakukan oleh DPP dalam hal ini Pak Ahmad ya, dalam hal ini utusan presiden itu bisa berdampak kepada banyak pihak. Karena PT Tiomin itu dana yang dikucurkan 2 miliar lewat beliau itu untuk pergerakan selain itu pergerakan partai. Ya. Dan itu sangat berisiko. Kalau memang uang partai bisa menjadi masalah hukum lalu memaksakan kepolisian dengan kewenangannya lalu ada intervensi di situ, yang kami juga kabarnya sudah ditransfer uang lagi, diduga ya. Maka ini bisa memperkeruh keadaan dan kami klien juga korban. Kenapa mau dipaksakan? Jadi saya berharap yang bersangkutan ya jangan sampai kita membias kemana-mana lalu makin memperusak proses hukum yang sedang jalan, yang sebenarnya kita mau hukum ini baik, kemudian merusak pemerintahan Presiden Prabowo yang baik ini. Dalam arti bahwa beliau mencatut foto presiden bersama beliau gitu, dikirimkan kepada penegak hukum kepolisian, bahwa seakan-akan bahwa ada intervensi kekuasaan. Itu yang saya berharap bahwa Presiden Prabowo yang berjuang untuk bagaimana menjadi pemimpin bangsa untuk membersihkan proses-proses penegakan hukum yang salah ini jangan dirusaki oleh satu orang seperti ini. Itu sangat berdampak buruk ke bangsa di akan datang. Itu aja. kemungkinan terburuk untuk partai sendiri seperti apa bang? Jadi gini, kalau partai kan sudah ada perubahan nama, akta perubahan nama itu. Jadi kepada partai ya, walaupun putusan MK kemarin kan presiden kan 0% tuh sebagai partai pengusung. Tetapi apapun itu, ini menjadi citra buruk demokrasi dia akan datang. Citra buruk sebagai dasar bahwa proses money politik lewat apapun akan berdampak gitu. Bukan saja kepada PT Garuda, tetapi semua partai harus tidak boleh politik uang. Ya, bahkan ini kan kalau saya rasa bahwa yang bersangkutan kirimkan lewat PT Tiomin tadi, ini bisa kategori tindak pidana pencucian uang juga. Ya kan, bisa saja korporasi di dalam. Karena abangnya masuk kan punya banyak usaha itu. Ya, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang menyebabkan berdampak kepada pendapatan yang bersangkutan. Ya, bagaimana beliau bisa menghidupkan partai kalau tidak dengan uang, ya kan? Kenapa uang dikasih tadi mau dipakai untuk kriminalisasi klien kami? Sedangkan klien kami itu korban juga dari PT yang sama, gitu. Bahkan beliau juga janji mengembalikan uang berapa waktu itu dijanjikan itu, ya kan, sekian miliar itu. Tapi yang bersangkutan ini pakai uang pribadi lebih dari 1,3 miliar, uangnya dari ganti-ganti. Mungkin upaya kriminalisasi ini untuk jangan tagih uang 1,3 miliar itu aja dari saya. Apa bang langkah selanjutnya bang mungkin bang? Langkah kami gini, langkah kami ya, secara hukum kami telah melakukan permohonan gelar ulang dalam hal pemanggilan kedua yang sudah tersangka ini tanpa BAP. Kami kemarin kan melihat bahwa BAP kan sudah siap tuh. Kemudian kami berharap bahwa Polda, dalam hal ini Kapolda sendiri, jangan sampai ada kepentingan atau intervensi terhadap proses penegakan hukum.
Dan kami juga berharap bahwa kalau bisa ya jangan dianggap biasa kasus ini. Karena pasal yang diputuskan itu kan pasal 55 tuh. Jangan sampai di pasal diputuskan ternyata banyak orang semua bisa diseret karena dana politik tadi. Itu aja saya berharap seperti itu. Dari awal gelagat untuk melakukan kejahatan ini dugaan kejahatan ini udah kelihatan. Nah, yang korban bukan saya aja. Seluruh Indonesia, ketua-ketua DPD begitu sudah lolos partainya banyak yang diberhentikan. Nah, artinya karena proses lolosnya ada yang mencatut KTP, ada yang tanda tangan palsu. Nah, salah satunya kita korbannya dan sudah saya lapor. Lalu kemudian terkait dengan pembiayaan ke PT, lalu PT bantu. PT kan udah jaminkan 2 miliar cek 2 miliar ke si yang tukang bantu ini. Nah, kalau seandainya dia berharap partainya di Sumatera Barat hidup lolos, nyewa kantor 19 kabupaten kota, menyiapkan kelengkapan, operasional anggota yang lebih dari 4.000, kantor DPD ngikutin proses yang malam itu, emang bisa dengan air ludah. Nah, itu saya keluarkan biayanya dan kemudian dinikmati oleh dia, begitu lolos saya diberhentikan. Bagi saya nggak ada masalah, tetapi fair dong. Kan saya gugat di PN juga. Di PN itu putusan murni kembalikan ke partai. Harusnya kan ada sidang mahkamah partai. Panggil kita, ayo kita buka-bukaan. Dia yang rugi atau saya? Nah, kalau seandainya itu urusan partai diseret-seret ke urusan pidana, polisi sedang mempertontonkan kejahatannya. Nah, saya minta gini, kalau pengen lihat kriminalisasi yang akan dipertontonkan oleh Polda Metro Jaya, ikuti kasus saya. 1,3 miliar bersama-sama kawan kami yang ada di Sumatera Barat yang kita bantu, dan mereka juga pasti rugi juga karena waktunya habis untuk urusan keluarga. Tambah lagi PT Tiomin yang kasih cek 500 juta dan sertifikat saya ada di sana senilai 500 juta. Jadi penipunya itu, dugaan penipu itu PT Tiomin yang direktur utama juga harus kan dia punya perusahaan, pertanggungjawaban dong. Nah, si pembantu yang modal ini dia kan diuntungkan. Dia partainya dapat lolos, dia nikmati, sekarang sudah jadi utusan menteri. Saya tidak dapat menikmati, rugi, nimbul utang dilaporkan. Hebat kan? Oke, kalau mau lihat mempertontonkan, yuk ikuti seperti apa penegakan hukum. Dan saya tidak salahkan polisi, cuman saya himbau aja. Kita ketemu dengan kanitnya ya, kanitnya calon perwira. Jangan nanti jadi tumbal ketika ini viral, lalu kemudian korban lah. Sementara orang tuanya menyekolahkan anaknya untuk jadi perwira, untuk jadi polisi yang baik. Begitu ada perintah dari atas, karena memang udah ngaku juga kan, keranjang sampah yang ditumpukkan ke saya, lalu saya nggak tahu masalah seperti apa, lalu dengan kriminalisasi, tikus aja ketika dia jalan buntu, dia melonjak-lonjak kan. Apalagi kita manusia yang memang tidak punya niat sedikit pun untuk jahat, dan justru malah yang nikmatin mereka. Ya ayo, nggak apa-apa. Oke, saya tambahkan sedikit ya teman-teman. Jadi gini, mungkin dalam waktu dekat kan kami memasukkan gugatan perbuatan melawan hukum melawan direktur utama dalam hal PT Tiomin yang belum pernah ditersangkakan atau diperiksa. Itu satu, karena beliau yang melakukan pemberian kuasa khusus dari beliau kepada penerima kuasa yang menipu kami semua ini. Artinya klien kami ya. Satu. Kedua, tergugat satu tetap Ahmad Ridha Sabana. Yang hari ini jabatannya adalah utusan presiden, karena beliau ada pelapor dengan menggunakan kuasa hukumnya melaporkan klien kami ya dalam laporan hal palsu itu. Bagi kami memang mau melaporkan dalam pengaduan palsu ya, dalam hal ini melanggar pasal 220. Akan tetapi kami masih bersabar. Mungkin kami juga meminta kepada Polda ya untuk lanjutannya nanti 14 hari ke depan ya. 14 hari ke depan itu untuk apa? Untuk kami memberikan bukti kami. Kemarin kami waktu audiens untuk menghentikan proses dalam hal ini ya, BAP kemarin, kami minta untuk mengambil bukti dari kami. Karena selama waktu ini baru pertama diperiksa sebagai saksi, dan belum pernah bukti kami diajukan. Untuk mengkanter bahwa kami juga adalah korban dari kasus yang sama, dan pelakunya adalah orang yang sama. Jadi memang kami ambil langkah-langkah hukum, salah satunya perbuatan melawan hukum, gugatan perdata, bahkan mungkin ya komisi informasi juga kita minta. Karena ini berkaitan dengan keuangan ya, yang mana melibatkan korporasi atau perusahaan tadi. Itu aja dari kami sementara. Dan kita minta gelarnya di Mabes Polri. Kami hari ini lagi mesti minta di Polda, nanti bila di Poldanya masih lama kami mengajukan ke Mabes Polri. Kan biar fair perkara ulang gitu. Itu aja dari kami. Terima kasih.
dalam waktu dekat dalam waktu dekat ini karena memang kami ya sudah mengambil langkah-langkah ya ke LPSK kan sudah lembaga pelindungan saksi dan korban karena beliau kan baru dipanggil jadi saksi 1 kali tuh itu sudah dimasukkan kemudian memang ke Komnas HAM yang lain kami rasa bahwa tidak perlulah karena apapun itu kami masih menghargai kepolisian Republik Indonesia kami masih menghargai bahwa gelar ulang kami pasti diterima sehingga kami berharap bahwa biarlah kami berurusan perdata dengan si pelaku penipu dalam hal ini PT Tiomin dan juga si pelapor dalam hal ini Ahmad Ridha Sobana. Itu aja dari kami. Terima kasih teman-teman. ke LPSK itu berarti sudah ada dugaan teror atau ancaman? Memang kalau soal teror sih jangan ditanya. Ya, tidak terlalu kita jelaskan ke publik ya. Nanti. Karena kami ada banget. Kami ditelepon dengan nomor-nomor yang ya berganti-ganti. Tetapi apapun itu, siapapun yang teror kami tidak pernah mundur. Khusus saya sebagai penasihat hukum. Ya, tidak pernah mundur siapapun. Selama ini untuk negara. Dan ini untuk menegakkan suatu keadilan, siapapun yang teror saya siap berhadapan. Itu aja dari kami. Salah satunya mungkin apa bentuk teror? Gertak aja sih paling biasa, nggak usah bercakap-cakap lah soal kasus ini. Itu aja gitu. Ya, Ada jadi ancaman maksudnya Ya, belum ada secara salah bahaya satunya belum gini. ada. Mungkin Ini rekan saya. akan melibatkan semua akan terbongkar Ya. masalah yang di KPU yang begitu banyak gara-gara ini. Ya. Bagi saya nggak urusan. Kalau teror penjara beliau sih oke, saya jangan. siap bayar kepolisian untuk penjarakan oke. Nah, iya. Ada, tapi kami tidak mau membahas itu ya karena apapun itu ya kami belum memiliki bukti. Tetapi pernyataan itu dan ya ke sana itu sudah ada. Bahkan dia bersangkutan punya pernyataan resmi kan ada. Cuma kami mau berharap bahwa berhentilah untuk ya mendesak atau mendorong langkah-langkah penegakan hukum kepolisian dalam ini Polda Metro Jaya untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang untuk klien kami. Itu aja dari kami.